banyak sekali, tergantung dari profesi, tempat. Kalau tergantung tempat, kalau di rumah dia sebagai ibu, sebagai istri, dan mengatur segala sesuatu keperluan yang diperlukan untuk keluarganya. Kalau berdasarkan profesi dalam pekerjaannya, ya sesuai dengan job description-nya. Biologically, a woman's position is to reproduce. Tapi from social standpoint, I think that women's responsibility is to make a change in this world. Wanita di dunia ya banyak. Kan dia menjadi pelengkap makhluk yang satunya. Kalau tidak ada wanita, maka generasi berhenti. Oke, sebenarnya ada dua alasan menurut teacher. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternalnya adalah menguatnya budaya patriarki di dalam masyarakat. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari sejarah, terutama di Jawa, sebenarnya wanita itu punya posisi yang dihargai. Kalau mau tahu buktinya kayak gimana? Ya buktinya adalah tokoh-tokoh gaib di dalam budaya Jawa aja adalah wanita-wanita yang dihargai. Contohnya Nyi Roro Kidul. Dewi untuk padi aja dinamain Dewi Sri gitu loh. Berarti posisi wanita di dalam budaya Jawa itu sebenarnya cukup dihormati. Tetapi kemudian ketika budaya luar masuk, misalnya budaya India yang kemudian wanita harus tunduk sama suami sampai ikut bunuh diri sama suaminya ketika suaminya mati. Kemudian misalnya dengan masuknya budaya Belanda dan juga Jepang, di mana wanita pada akhirnya dianggap sebagai second class yang fungsinya adalah untuk macak, manak, dan juga masak. Ya berdandan, kemudian masak, untuk ngurusin rumah tangga, punya anak, begitu. Jadi akhirnya wanita dianggap kamu nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, kamu nggak usah pinter juga nggak apa-apa. Sehingga akhirnya ya udah wanita jadi gitu-gitu aja. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu bagaimana kita membawakan diri kita sendiri. Kalau kita percaya stigma yang diberikan masyarakat kepada diri kita, maka kita nggak akan pernah berkembang. Tapi ketika kita punya motivasi di dalam diri kita dan kita mau mendobrak stigma itu, maka nggak pernah lagi ada label di mana wanita itu lemah. Apa ya, wanita mungkin lebih lemah ya. Tapi kalau menurut saya, biarpun saya perempuan, saya bisa melakukan apa pekerjaan laki-laki, saya juga bisa. Itu menurut saya. Diremehkan mungkin banyak orang dulu beranggapan bahwa perempuan itu manusia yang lemah, pribadi yang lebih lemah daripada laki-laki. Sebenarnya pandangan itu salah, pandangan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Namun Peter juga melihat justru di luar sana juga banyak loh, sesama perempuan juga menganggap remeh perempuan. Tidak hanya laki-laki kepada perempuan, tetapi perempuan kepada perempuan pun seringkali menganggap remeh. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berpikiran terbuka, mereka tidak lagi menganggap remeh wanita. Tentu saja bisa, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan, itu bisa dilakukan oleh wanita. Contohnya tuh orang yang di Korea yang bekerja sebagai haenyeo. Nah itu orang itu suaminya tidak bekerja di rumah, tetapi melainkan wanitanya yang bekerja. Tentu bisa, karena wanita tuh selalu sudah dimasukkan ke stereotip lemah, sedangkan wanita itu nggak lemah. Ada peribahasa yang bilang behind a man's success there's a woman behind it. Walaupun kelihatannya memang lelaki yang selalu sukses, lelaki yang selalu ada di depan layar, tetapi di balik itu selalu ada wanita yang pasti lebih kuat dari mereka dan pasti punya pribadi yang lebih kuat untuk mendukung mereka. Ya, bisa banget. Dan menurut teacher ada 3 cara bagaimana kita mematahkan stigma itu. Yang pertama adalah dengan memahami bahwa sebenarnya perempuan itu punya kekuatan di dalam dirinya. Yang kedua adalah memberikan nilai lebih kepada diri kita. Karena selama ini banyak wanita mengisi dirinya dengan hal-hal yang kurang intelektual, contohnya menggosipin orang, komentarin sesama perempuan, misalnya tentang bagaimana perempuan kelihatan kayak kamu gendut atau kamu terlalu kurus, rambutmu kok kayak gini dan lain sebagainya. Tetapi dengan mengisi diri dengan hal-hal yang intelektual, maka dia akan memberikan nilai lebih dan orang gak akan menganggap kita lemah. Kemudian yang ketiga adalah mendandani diri kita. Mendandani itu bukan hanya tentang appearance-nya kita kelihatan kayak gimana, walaupun memang itu penting, karena di dalam interaksi sosial itu menunjukkan apakah kita kredibel atau tidak, kita punya kredibilitas, kita punya value yang bisa dipercaya oleh orang lain atau enggak. Misalnya, kalau kita aja nggak peduli tentang bagaimana rambut kita disisir atau enggak, baju kita compak-caming atau enggak, terlalu terbuka atau enggak, terus orang menganggap kita berharga seperti apa. Kemudian mendandani diri itu sebenarnya juga mengenai bagaimana kita bertutur kata,
atau bagaimana kita berpikir. Apakah kita wanita yang sangat mengandalkan perasaan kita, atau sebenarnya kita cukup smart untuk bisa menganalisa, cukup logis untuk menganalisa sesuatu. Apakah kata-kata kita ini membangun orang lain atau enggak? Karena kalau kita nggak punya perbendaharaan yang baik di dalam diri kita, maka ya itulah, wanita akan dianggap lemah selama-lamanya. Karena ternyata wanita nggak bisa apa-apa selain komentarin orang yang negatif dan gibah. Untuk memperingati dan mengingatkan kepada seluruh dunia bahwa wanita itu juga perlu dihargai, wanita itu juga bisa berperan, bisa diharapkan sama kedudukannya dengan pria, namun memahami ya sama seperti hari-hari yang lain diperingati untuk mengingatkan kita kan. Untuk menghargai wanita, karena kerja keras yang dilakukan oleh wanita itu juga perlu dihargai. Mungkin untuk mengingatkan kembali supaya wanita tidak berpikir bahwa dia adalah second creature. Juga untuk mengingatkan dunia termasuk laki-laki bahwa beda gender itu tidak membuat stratifikasi ya. Harus membuat yang satu lebih bagus daripada yang lain. Kalau tidak ada harinya mungkin nanti tidak menjadi pengingat yang momentum gitu. God made no mistake when He created you. Stand tall, wear a crown. God is working on you and through you.